para santri, para putra semuanya, yang tentunya kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita sama-sama mengharapkan adanya pertolongan dan juga ampunan agar dalam hal kita berkehidupan senantiasa mendapat kemudahan dalam hal mencapai segala sesuatunya. Semoga pula dalam hal kita meniatkan diri untuk duduk di dalam majelis ini dalam hal berkajian, mengharap petunjuk serta bimbingan. Semoga hal itu semua sanggup mengantarkan kita kepada keselamatan dan juga kemuliaan dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Dalam hal pemaknaan malam hari ini, insya Allah masih berkenaan dengan perkara Lauhul Fitrah Najini, yakni perkara Lauhul Fitrah Najininya sosok Abdul Jabbar, sampai kepada pemaknaan bagaimana menjadi sosok muslim yang baik, serta dalam hal metode-metode kita menjalaninya. Baiklah, para putra semuanya, saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para putra semuanya, para santri yang saya hormati, dalam hal pemaknaan Lauhul Fitrah Najini, tentunya bahwa hal tersebut didasarkan pada dasar yaitu fitrah diri, di mana bahan fitrah tersebut adalah mutlak kepunyaan Allah, dan itu pun sudah difitrahkan ada pada diri. Maka jadikanlah hal tersebut sebagai bahan untuk keselamatan. Dalam hal pemaknaan tersebut bisa kita maknai Quran surat Ar-Rum ayat 30 sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Al-Qira. Fa'aqim wajhaka lidini hanifan fitratallahi allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalika dinul qayyimu walakina aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka tegakkanlah, yakni wajahmu, wajahmu lidini hanifan, yaitu terhadap agama yang hanif atau agama yang lurus. Di sini ada perintah. Kita bukan hanya diperkenankan, tapi sudah seharusnya kita menghadapkan wajah kita dengan tegak lurus, yakni kepada agama yang hanif. Yang mana fitratallahi allati fatarna 'alaiha, bahwa hal tersebut yakni menghadapkan wajah kita kepada agama hanif itu merupakan sudah fitrah. Itu merupakan fitrahnya Allah. Yang mana fitrah Allah adalah sudah menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu sendiri. Pemaknaannya bahwa dalam hal manusia diciptakan fatoronas itu senantiasa harus kembali kepada keaslian berdasarkan asli maksud dan tujuan manusia diciptakan. Yang diantaranya bahwa kita wajib untuk bertuhan dan wajib untuk mengikuti perintah-perintah apa yang diturunkan oleh Tuhan kita, yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi ketentuan fitrah. Secara makna bahwa fitrah manusia yang sudah disesuaikan dengan maksud tujuan penciptaan itu adalah dengan mengawali si manusia itu adalah dengan menghadapkan wajah ke agama yang hanif. Apabila kita maknai pemaknaan tentang hal agama yang hanif, jelas dimaknai bahwa itu adalah secara tafsir para ulama agama hanif konon adalah sebutan agamanya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni yang dimaknai salah satunya Quran surat Al-Imran 95. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi di sini sudah tergambar bahwa kita dalam hal meyakini firman, dalam hal meyakini perkataan, perintah itu sudah matang, bahwa kita meyakini yaitu perkataan ataupun kalam Allah atau firman Allah itulah yang benar. Ya. Jadi kita wajib untuk mengikuti perintah Allah. Di mana perintah Allah nanti dijadikan bahan petunjuk kehidupan bersosial masyarakat. Awas nih, itu secara fitrahnya seperti itu tuh. Ya. Kita mendapat perintah dari Allah, kemudian perintah tersebut jadikan sebagai petunjuk untuk berkehidupan di kehidupan sosial masyarakat. Nah, nanti jadilah terbentuk hukum sosial masyarakat secara fitrah normalnya tuh. Jangan dibalik. Kok kita meyakini tentang hal hukum masyarakat? Ya, sementara kita mengabaikan perintah Allah. Ini jangan seperti itu kebalik hukumnya. Nah, pemaknaannya dalam hal ini kita sudah yakin bahwa firman Allah adalah benar. Ya. Yang maknanya bahwa fatabi'u millata Ibrahima hanifan. Setelah diperintahkan untuk mengatakan meyakini shadaqallahul adzim atau shadaqallah, kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maka fatabi'u, ikutilah olehmu wahai Muhammad millata Ibrahima hanifan, yaitu milahnya atau agamanya Ibrahim yang hanif. Ya. Nah, ini masih tanda tanya pula dong. Yang mana dalam setiap sholat kita pun senantiasa membaca bagian daripada pemaknaan ayat-ayat yang tadi, yang diantaranya tadi adalah Quran surat Rum, termasuk juga adalah Ali Imran, dan di doa iftitah itu juga bagian daripada Al-Quran, Quran surat Al-An'am. Ya, yaitu pemaknaannya ini wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo hanifam musliman. Ya, hanifam muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau ada yang mengatakan dzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Nah, di sini dimaknai perkara millata Ibrahima hanifan. Yang namanya milah, ya, mim lam lam, itu adalah bentuk pembacaan, yakni suatu pendiktean, suatu pengikraran agar sebuah perjanjian yang disepakati itu keduanya dalam keadaan sadar. Ya, contoh misalkan dalam hal apa ya, lagi musim berarti ijab kabul akad nikah ya, lagi musim. Kalau di majelis lain saya contohkan itu
tentang hal kesepakatan utang piutang. Kalau di sini berarti akad nikah. Kan begitu. Nah, di mana nih bentuk milahnya? Bentuk milahnya yaitu adalah pada waktu pemeriksaan administrasi. Ini rata-rata yang pernah ngalamin kawin tahu, yang pernah ngalamin nikah tahu. Pemeriksaan administrasi. Ya, nah kan ditanya nih si laki-lakinya dulu nih biasanya nih. Nah, benar bang, ini calonnya, iya, namanya siapa? Kan begitu. Nah, namanya A misalkan. Oh iya, namanya A. Anaknya siapa? Anaknya bapak ini. Oh benar, tuh sesuai tuh, ya kan? Padahal lu udah tahu si Naib ini kan? Pihak A udah tahu, udah ada datanya semua. Tapi kan dipertanyakan lagi, benar nggak namanya ini atau siapa namanya? A. Orang tuanya nama siapa? AB misalkan. Oh benar. Nah, kadang ditanyain usia, lulusan, kan begitu. Benar mau menikahi ini? Iya benar. Oh berarti benar. Tanggal hari ini ya? Iya. Nah, kemudian nanya ke si B, ke si perempuannya. Neng benar ini calonnya, laki-lakinya yang mau siap untuk dijadikan suami nantinya? Iya. Namanya siapa neng? Nah, kan? Kan begitu. Nah, usianya atau anaknya siapa? Iya benar. Nah itulah, itu namanya milah itu. Ya. Sampai akhirnya ada, ya udah, karena sudah sesuai, mari kita laksanakan prosesi pernikahan. Yang pada akhirnya nanti kan ada penandatanganan, ya baru nanti akan nikah setelah selesai seleksi apa pemeriksaan administrasi. Nah, termasuk juga dalam hal utang piutang. Ya, antara si A dan si B, pihak satu, pihak dua. Pihak satu meminjamkan, pihak dua yang meminjam dengan konsekuensi pembayaran sebagaimana mestinya mereka. Dicatat dalam sebuah perjanjian utang piutang. Ya, bukan hanya sekedar bentuk perjanjian saja yang tertera saksi, tapi juga ada pengikraran di situ, ada pendiktean. Benar, pihak satu atas nama ini, nomor KTP sekian, alamat sekian, tanggal lahir, pinjam duit sekian. Ya benar, pembayaran sekian bulan, ya. Bagaimana pihak yang lainnya? Benar meminjamkan? Benar. Selama ini, ya KTP sekian, nomornya, ya alamat, sanggup, sabar untuk menerima nanti kembalian pinjaman, siap. Konsekuensinya kalau telat bagaimana? Sita rumahnya, gentengnya doang semua. Rumahnya enggak, tanahnya enggak, gentengnya doang sita. Gua suruh siapa nggak bayar? Emang enak, kan rumah nggak ada atapnya, kan begitu. Nah, ya perjanjian nama juga. Benar, perjanjiannya begitu? Iya. Ya udah, deal, sepakat. Saksi gimana? Iya, sepakat. Siap. Nah, tangan baru semuanya tuh. Ya. Nah, itulah pengucapan semodal itu ada namanya milah. Ya. Nah, dalam hal kita beragama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui kajian Nabi Muhammad dan sampai kepada kita, millata Ibrahima hanifan. Agar senantiasa kita itu dalam hal beragama seperti layaknya kanjeng Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif, yang mau didikte. Jadi dalam hal kita beragama secara milah, agar seperti kanjeng Nabi Ibrahim, kita harus siap didikte. Yang namanya pendiktean harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Harus persis. Ya, nggak bisa kita ngeyel. Sekalipun kita paham. Sekalipun kita tahu. Ketika sang guru mendiktekan i-ab-ubu. Harus begitu. Harus ngomong i-ab-ubu. Ibu. Kan begitu. Nggak bisa i-ab-ubu. Ada tahu. Mama, nggak bisa begitu. Sekalipun Anda tahu, gitu loh. Ya kan saya kan bukan panggilan ke orang tua perempuan ibu, panggilnya mama, bunda. Ada yang ngeyel begitu. Ya. Nah dalam hal pendidikan agama itu, ya itu mutlak. Ikut nurut, makanya dimaknai juga dengan fattabi'u, ikutilah. Ya, oleh wahai Muhammad, milah. Agama yang di dalamnya terdapat bentuk pendiktean. Ibrahimah hanifan,
selayaknya kanjeng Nabi Ibrahim yang memang siap dan sudah menjalankan itu diktean. Nah, namanya Hanif. Jadi agama Hanif, Anda dalam hal beragama dari hasil pendidikan, bimbingan pendiktean, dan dijalankannya pun tidak rubah sedikit pun. Dan itu bukan berkenaan dengan diktean lisan saja. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kanjeng Nabi Ibrahim didikte secara zahir dan batin. Mengetes keikhlasannya kanjeng Nabi Ibrahim, nggak tanggung-tanggung. Kan begitu? Hanya gara-gara konsentrasi kenabiannya buyar mikirin anak. Tingkat keikhlasannya, keridoannya bagaimana? Sembelih anakmu. Didikte itu. Ya, diturutin, itu diktean, sembelih, disembelih karena aturannya sembelih. Ya. Bukan ditakut-takutin. Tapi disembelih beneran. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disembelih. Iya enggak sih? Oh, berarti putusan. Itu mematiin, kalau putus matiin. Kalau yang namanya disembelih itu dimaknai dengan hilal itu ya cuman kebeset aja tuh, udah terpancar, darah keluar udah masuk itu tuh. Ya, cuman untuk binatang aturan mainnya adalah sampai putus dua urat, gitu loh. Yang maknanya hilal atau sembelihan, aslinya tuh kayak hilal muncul gitu loh. Lenong, terpancar saya cerak gitu tuh. Ya, nah Nabi Ismail itu udah tergores dan darah keluar gitu tuh. Udah disetot sama Jibril. Wahai Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu Nabi Ibrahim. Selesai, stop. Cukup. Sudah terlaksana. Tuh. Ya. Tapi kan Nabi Ibrahim membuktikan, bukannya tenang aja, Allah nggak bakalan tega kok. Ya, masa Nabi nyembelih anaknya, Allah nggak bakal diem. Sok aja nih sok, tes kan nggak begitu. Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala asli mengetes tanpa adanya ragu segala macam. Silakan. Ya diperintahkan. Bagaimana Nabi Ibrahim didikte tentang perihal ibadah haji. Yang sampai sekarang prosesinya itu nggak pernah berubah, benar. Itu diawali oleh Nabi Ibrahim secara syariatnya. Perintahnya mah udah ada dari kanjeng Nabi Ibrahim, dari kanjeng Nabi Adam. Ya, tapi kesempurnaan caranya dan tata caranya itu adalah pada zamannya kanjeng Nabi Ibrahim. Prosesi hitan menikah, ya sampai kepada tadi kurbannya juga, sholat juga, gerakannya, bacaannya itu sudah ada pendiktean. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh utuh, benar. Gerakan sholat dari dulu nggak pernah berubah. Dari zamannya kanjeng Nabi Adam disempurnakan, zamannya Nabi Ibrahim sampai ke sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Jadi kita nggak meniru agama Nabi Ibrahim, tapi oleh Allah diperintahkan untuk meniru. Paham nggak? Iya. Walaupun kita menjalankan syariat kanjeng Nabi Ibrahim, bukan berarti kita meniru, mencontek, tapi diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti seperti halnya beragamanya kanjeng Nabi Ibrahim. Tuh. Dan itu tidak ada perubahan. Lantas tiba-tiba ada orang yang beragama semaunya sendiri. Nah, ini gimana urusannya? Ya, kanjeng Nabi Muhammad saja untuk bersanad, berwasilah kepada kanjeng Nabi Ibrahim. Ya begitupun kita harus bersanad, berwasilah. Kalau beragama tidak bersanad, berwasilah, nanti Anda dalam hal menafsirkan agama semaunya sendiri. Ya, masing-masing akan menafsirkan agamanya dengan versinya sendiri masing-masing, kan kacau. Ya, makanya ikuti tuntunan, ikuti bimbingan. Nah, jadi mutlak bahwa agama yang kita jalani, yang kita yakini sebagai bahan keselamatan dunia dan akhirat adalah harus penuh dengan diktean, bimbingan, ya,
bukan hanya pembacaan biasa tapi didikte. Ya. Kesalahan sedikit pun harus diluruskan. Contoh misalkan ibu abu, nggak bisa ibu, kan begitu. Ada pendiktean, pengikraran atau pengucap ulangan, ya intinya sanad. Yang mana hal tersebut akan menentukan ketika kita didikte dan kita menerima itu diktean dengan segala macam konsekuensinya dan itu kita jalankan. Ya. Jalankan dalam hal beragama, kita nurut kepada hukum yang didiktekan. Berarti kita pasrah dong. Benar. Pasrah kepada hukum yang sampai yang kita dapat dari diktean. Pasrah kepada hukum berarti muslim. Ya. Orang yang pasrah sumerah atau orang yang memasrahkan diri itu muslim. Dari mana pemaknaan tersebut? Yaitu hanifah musliman. Ya.